wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, ya. Saya dari LPTK atau dalam masa pendidikan PPG, yang mana dari LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, ya. Saya dengan NIM 207225669 ingin membuat ujian kinerja guru, ya, dengan tema sholat jamak dan qashar. Jadi pada hari ini tanggal 13 Januari, ya, mau membuat untuk tugas dari PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini ya kita mempelajari tentang nantinya bab sholat jamak dan qashar, ya. Yaitu kalau di LKS kalian itu di bab 2, bab sholat jamak dan qashar nanti kita pelajari. Akan tetapi sebelumnya kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doa. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Apa masuk semua? Saya absen dulu. Afifah Fitria. Mana Afifah Fitria? Ahmad Faisal Amir. Afika Felicia. Bila Saskia. Iliana Fadilatul Kamalia, Ferun Nikmat, Lukman Santoso, Muhammad Afif, Muhammad Azam Zaki, Muhammad Afif Budaya. Yang keras, kepalanya jangan ditaruh di meja. Nafasin dia. Raisa Bintang, Siska Kirana, Surami, Zawa Alia, Zivana, Zulfa. Ya, terima kasih hadir semua ya. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana perasaannya hari ini? Baik semua ya. Ya, kalau gitu kita mulai pelajaran untuk hari ini tentang bab sholat jamak dan qashar. Ya, sebelumnya saya kasih memberi pemahaman tentang sholat jamak dan qashar. Jadi sholat jamak dan qashar, bisa kalian lihat dan juga di atas juga ada. Sholat jamak, di situ arti jamak sendiri, ya, secara bahasa kata jamak berasal dari kata jamaah, yang di situ artinya mengumpulkan, ya, mengumpul.
mengumpulkan. Kemudian dalam artian istilah atau terminologi jamak di situ diartikan di situ mengumpulkan dua sholat fardu yang mana dikerjakan dalam satu waktu secara sendiri-sendiri. Ya, jadi mengumpulkan dua sholat fardu menjadi satu jamak. Terus kemudian macam-macam sholat jamak. Ya, macam-macam sholat jamak di situ ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim itu dikerjakan di sholat atau di waktu sholat fardu dalam satu waktu yang mana dikerjakan waktu pertama. Misal contohnya di situ kalau mau menjamak sholat fardu asar dan duhur atau duhur dan asar, kalau mau dijamak takdim itu dikerjakan di waktu duhur. Ya, sebaliknya kalau jamak takhir yang kedua jamak takhir di situ yang mana mengumpulkan dua sholat dikerjakan di sholat yang kedua. Semisal contohnya tadi sholat duhur dan sholat asar, ya itu dikerjakan di waktu sholat asar. Itu macam-macam sholat jamak. Terus kemudian dalam kita melaksanakan sholat jamak dan qashar itu pasti ada syarat-syaratnya. Jadi syarat sah dalam melaksanakan sholat jamak qashar diantaranya di situ yang pertama, ya, mendahulukan sholat yang pertama. Terus berniat jamak pada sholat yang pertama, dikerjakan secara berturut-turut, tidak ada jeda atau ngobrol. Semisal kalau mau menjamak sholat duhur dan asar, di situ berturut-turut, nggak boleh ngobrol dulu baru mengerjakan sholat yang kedua. Terus tetap dalam keadaan bersafar. Bersafar itu dalam artian safar itu adalah dalam perjalanan. Terus di situ syarat sholat jamak takhir. Tadi syarat jamak takhir. Kalau jamak takhir di situ berniat menjamak sholat dan yang paling tepat untuk itu adalah berlalunya waktu sholat pertama. Jadi dikerjakan di waktu yang kedua, contohnya di waktu yang asar. Ya, kronologinya sama dengan syarat jamak takdim tadi. Ya, bisa dipahami tentang sholat jamak. Jadi sholat jamak tadi artinya adalah mengumpulkan secara bahasa. Kalau secara istilah itu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, macam-macam jamak tadi ada dua, macam jamak takdim dan juga jamak takhir. Bisa dipahami ya tentang terkait sholat jamak ya. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut dengan sholat jamak qashar. Ya. Jadi qashar ini ada hubungannya dengan sholat jamak tadi. Kalau qashar sendiri, ya di situ artinya adalah apa? Meringkas. Ya. Jadi dalam syariat Islam itu ada rukhsah. Rukhsah itu adalah kemurahan, yang mana kita itu boleh menjamak sholat, akan tapi di situ harus mempunyai syarat sahnya. Di antara tadi, di situ harus dalam keadaan dalam perjalanan atau safar. Ya. Kita kembali ke qashar. Ya. Qashar menurut istilah yaitu meringkas sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Ya, itu qashar. Boleh disebut jamak tadi, jamak takdim atau jamak takhir. Kalau qashar itu adalah meringkas sholat. Artinya qashar sendiri adalah meringkas. Ya. Kalau secara istilah di situ meringkas sholat fardu menjadi 2 rakaat. Contohnya sholat duhur diringkas menjadi 2 rakaat. Nanti dijamak takdim dengan sholat asar. Boleh apa enggak Pak? Boleh. Tapi dia salah dalam perjalanan. Nah, jadi yang 4 menjadi 2. Yang tidak boleh diqashar dan tidak bisa diqashar itu adalah sholat maghrib dan sholat subuh. Ya, kalau sholat maghrib kan 3 rakaat, itu tidak bisa diqashar, tidak bisa diringkas menjadi 2, nggak bisa. Sama dengan sholat subuh, nggak bisa diringkas, ya 2 rakaat. Ya, tapi sholat maghrib bisa dijamak dengan sholat isya, tapi nggak bisa
kosor, tetap 3 rakaat. Jadi artinya kosor tadi meringkas apa? Sholat fardu yang sempat menjadi 2. Contohnya apa yang bisa di situ? Sholat duhur, sholat asar dan sholat isya. 3 sholat ini yang bisa dikosor, ya. Terus kemudian, ini ada syarat jamak kosor dalam perjalanan jauh, ya. Perjalanannya itu bertujuan baik, tidak dalam keadaan maksiat, itu syaratnya, ya. Terus perjalanan itu dilakukan menuju suatu tempat tertentu. Terus kemudian dalam keadaan ketakutan atau perang, ya. Terus kemudian syaratnya lagi itu diantara tadi syarat-syarat jamak kosor. Ini pengertian sholat jamak kosor dan mengapa di situ menjamak atau mengumpulkan 2 sholat fardu dalam satu waktu sekaligus atau meringkas rakaatnya yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya. Dan ya, anak-anak satu kali ya. Terus kemudian praktek sholat jamak kosor dan jamak apa? Praktek sholat jamak kosor takdim yaitu sholat duhur dan sholat asar. Ya, bisa nanti kita prakteknya di situ yang pertama, ya, kemudian menjamak sholat yang pertama. Atau caranya terus kemudian takbiratul ihram, ya, sholat duhur 4 rakaat, kalau jamak takdim jamak saja tidak kosor, ya. Nah, terus kemudian setelah salam, ya, rakaat pertama langsung berdiri dan tidak diselingi dengan kegiatan lain seperti zikir atau doa, enggak. Jadi setelah sholat duhur ketika di jamak takdim, kalau sholat duhur sama asar di jamak takdim, di situ apa? Langsung setelah sholat duhur langsung sholat asar, ya, tidak boleh diselingi dengan berzikir atau yang lainnya. Terus berdiri dan niat yang kedua, sholat asar, takbiratul ihram, sholat asar seperti biasa, kemudian salam. Itu namanya sholat jamak, ya. Tadi ada sholat jamak dan sholat jamak kosor. Kalau kosor itu meringkas, kalau jamak itu hanya mengumpulkan 2 sholat fardu. Bisa dipahami, ya? Halo, hei, halo. Yang belakang kok ngantuk, kenapa? Terus praktek sholat jamak kosor. Ini contohnya sholat maghrib dan sholat isya. Sholat maghrib tetap di situ apa? 3 rakaat. Kalau isya menjadi 2 rakaat, ya. Prakteknya sama, hadis sama dengan sholat jamak, ya. Di situ kalau berniat sholat jamak takdim, ya. Yang pertama berniat jamak sholat, yang pertama takbiratul ihram, ya. Sholat maghrib, ya, 3 rakaat seperti biasa. Terus kemudian salam, berdiri, melakukan sholat isya selanjutnya, yaitu menjadi 2 rakaat, ya. Itu sampai salam. Itu yang kosor. Bisa dipahami anak ini tentang sholat jamak dan kosor? Saya nanti kalau kalian dalam perjalanan berziarah atau perjalanan yang di situ tidak dalam keadaan maksiat, boleh di situ mengosor sholat, ya. Ya, sebelumnya kalau ada pertanyaan, ini lihat dulu tentang terkait praktek sholat jamak kosor, ya. Itu kalian lihat videonya, ya. Yang pertama takbiratul ihram tadi,
Terus kemudian membaca niatnya. Ya, niat apa? Takbiratul niat, takbiratul ihram, terus membaca doa iftitah seperti biasa. Ya. Kabira wa alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajadtu wajhiya lillazi, seterusnya. Ya, itu doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini lihat dulu. Ya itu kalian lihat ya. Terus Al-Fatihah. Dilihat Hafid videonya, dilihat niatnya ya. Terus Al-Fatihah itu ya. Bisa kan ya? Seperti biasa, di situ kalian juga membaca surat-suratan, ya. Ya, saya rencana waktu masuk sedikit. Terus apa? Sama, ya. Sholatnya tata-tata sama seperti kalian sholat fardu, ya. Cuman yang beda apa? Niatnya. Ya, niatnya sholat jamak dan qashar. Itu sama untuk rakaat kedua, ya. Bisa ya? Bisa kan? Ada yang belum paham? Sudah paham apa belum? Belum. Sudah. Ya kalau sudah, kira-kira, ya. Kalau sudah kira-kira ada pertanyaan apa enggak anak-anak? Silakan yang mau tanya. Itu apa, angkat tangannya. Yang mau tanya angkat tangannya. Oh iya. Apa Mbak? Syarat boleh melaksanakan jamak qashar. Syaratnya di situ kita dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan. Terus syarat yang kedua, perjalanan kita, ya, perjalanan kita itu harus melampaui kira-kira kurang lebihnya 85 km, ya, ada jaraknya. Jadi di situ harus ada jaraknya, tidak kita cuma-cuma berpergian, ya, terus boleh melaksanakan jamak qashar, tidak seperti itu. Ada syaratnya. Yang pertama, kita itu dalam bepergian, terus di situ jaraknya kurang lebihnya 85 km, kurang lebihnya seperti itu. Ya, ada yang mengatakan 81, ya, 81 km, ada yang mengatakan 89. Diambil tengah-tengah saja, ya kurang lebihnya 85 km.
kita dalam boleh melaksanakan jamak qashar. Ya. Terus lainnya syarat kita boleh melaksanakan jamak qashar di situ dilakukan di dalam perjalanan. Ya. Ketika kita sudah dalam perjalanan baru boleh melaksanakan sholat jamak. Ya, yang melaksanakannya di situ di dalam perjalanan. Sudah Mbak? Paham? Saya? Ada lagi? Ada yang mau bertanya? Silakan. Niatnya sholat jamak qashar. Ya. Tadi sebenar belum saya sampaikan Pak Arman tadi niat sholat jamak dulu ya. Sholat jamak di situ kalau kita mau menjamak sholat zuhur sama asar, niatnya usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin jam'a takhiran kalau jamak takhir. Kalau jamak takdim jam'a takdiman ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Kalau imam ya imaman lillahi ta'ala. Imaman lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Itu jamak. Kalau qashar tinggal kita merubah ya. Usolli fardhu dzuri ya. Raka'ataini qashran majmu'an ilaihil asru jam'a takdiman lillahi ta'ala. Ini ada ya. Niatnya sholat jamak qashar. Niatnya sholat jamak qashar, kalian bisa lihat itu niatnya usolli fardhul asri kalau jamak qashar, fardhul asri rak'ataini qashran majmu'an bidzuhri kalau jamak takhir jam'a takhiri lillahi ta'ala. Itu ya Mbak ya niatnya ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Tadi sudah melihat video dalam praktek pelaksanaan jamak qashar. Nanti bisa dipraktekkan ketika kalian mau perjalanan atau dalam perjalanan ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada ya, ini bisa dikerjakan ya. Saya kasih lembar soal, nanti dikerjakan. Boleh nanti jadi ya, sebelumnya bisa membuat 3 kelompok berdiskusi tentang terkait jamak qashar ya. 3 kelompok ini katakanlah 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok ya. Ini nanti diskusi, bisa didiskusikan ya. Setelah itu bisa nanti dipresentasikan di depan. Ini dipresentasikan di depan, silakan bisa didiskusikan nanti yang mau mempraktekkan untuk yang berani maju ke depan sholat jamak qashar. Ini ya. Bisa dipresentasikan. Saya kasih waktu 10 menit untuk nanti bergantian menjelaskan atau mempresentasikan terkait tentang sholat jamak qashar. Sudah ya, nanti dipresentasikan ya. Ini dikerjakan dulu soalnya. Soal ada pilihan ganda ya. Ini soalnya nanti dikerjakan dulu. Ini dikerjakan. Boleh nanti kalau kesulitan boleh bisa ditanyakan. Yang penting jangan ditanyakan jawabannya ya. Dilihat di materi.
Ya, silakan ini dikerjakan. Ya. Dikerjakan ya satu-satu ya. Dikerjakan dulu. Ini nanti. Ya sudah, itu dikerjakan dulu. Saya kasih waktu mengerjakan 10 menit ya. Sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ayo dikumpulkan ke depan sini. Sudah sini, ayo dikumpulkan ke depan yuk. Jawabannya dikumpulkan di depan. Sini, ayo. Ya sudah, terima kasih untuk anak-anak hari ini terkait tentang mapel atau pelajaran jamak sholat kosong untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga kalian juga ada manfaatnya dan juga ilmunya barokah. Amin. Amin. Ya, sekian untuk hari ini. Ya, bisa dilanjutkan untuk minggu depan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, terima kasih. Gak usah dipijat, Pak.